Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian dalam katekese umat berkaitan erat dengan uskup. Sejak awal Yesus Kristus mempercayakan kuasanya kepada para rasul. Ini menjadi dasar atau landasan biblis, dasar hukumnya. Menjelang kenaikannya ke surga, ia berkata kepada para rasul, "Kepada kamu sekalian diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku selalu menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan ini kita bisa baca dari Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Itu sebagai dasar atau landasan biblisnya. Dan dengan demikian Kristus menguasakan kepada para rasul ketiga jabatannya. Apa itu tiga jabatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma kepada para rasul? Yaitu pertama sebagai imam, yang kedua sebagai nabi, dan yang ketiga sebagai raja. Dengan tugas menguduskan, mengajar dan memimpin, dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa yang dicurahkan atas mereka pada hari Pentakosta. Para rasul melaksanakan jabatan-jabatan ini dan menjalankan kuasa yang dipercayakan Kristus kepada mereka. Maka boleh dikatakan para rasul adalah uskup pertama dalam gereja Katolik. Nah, gereja Katolik mengenal tiga sebutan uskup, yaitu uskup diosesan, uskup auxiliar dan uskup coadjutor. Yang pertama, uskup sufragan. Dalam gereja Katolik Roma kita ketahui bahwa uskup sufragan adalah uskup diosesan yang memimpin suatu keuskupan sufragan yang menjadi bagian dari provinsi gerejawi, yang berbeda dengan keuskupan metropolit. Jadi uskup sufragan bukanlah bawahan dari uskup agung, tetapi uskup agung memiliki beberapa wewenang pengawasan khusus terhadap uskup-uskup sufragan yang memimpin keuskupan-keuskupan lain dalam provinsi itu. Uskup sufragan diberikan kepercayaan untuk mengurusi atau melaksanakan tritugas Yesus dalam gereja lokal. Ada wilayah teritorial tertentu khusus dan sudah disahkan di dalam gereja Katolik secara universal. Sekarang kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan uskup auxiliar. Kita mengetahui bahwa dalam keuskupan diosesan biasanya ada wilayah teritorial dan juga ada populasi umat yang sangat signifikan banyaknya. Sehingga melihat dengan itu, maka seorang uskup diosis, beliau bisa meminta kepada paus untuk menabiskan seorang uskup auxiliar. Itu karena melalui pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sampaikan. Nah, atas dasar itu seorang uskup auxiliar ditunjuk oleh Bapak Suci atas permintaan uskup diosesan guna membantunya dalam memimpin keuskupan dan mewakilnya apabila ia berhalangan. Sehingga uskup auxiliar bekerja sama secara harmonis dengan uskup diosesan. Dan dalam jabatannya beliau hanya berstatus sebagai uskup bantu, uskup auxiliar di wilayah-wilayah keuskupan yang disampaikan atau ditugaskan oleh uskup diosis. Misalnya di beberapa tempat yang rentang kendalinya cukup jauh, maka di wilayah teritorial tertentu itu dipercayakan oleh uskup kepada uskup auxiliar. Dan beliau yang ditunjuk itu memberikan atau menugaskan juga kepada para pastor atau para imam yang bekerja di situ sebagai satu komunikasi antara para imam dan uskup auxiliar yang bertanggung jawab juga kepada uskup diosesan. Jadi ada semacam timbal balik kepemimpinan yang ada di dalam keuskupan diosesan itu. Maka uskup auxiliar itu sesungguhnya berada di dalam lingkup keuskupan diosesan.
Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada uskup koadjutor. Uskup koadjutor sesungguhnya adalah seperti uskup auxiliar. Hanya saja ia memiliki hak suksesi. Artinya hak untuk dipilih menjadi pengganti uskup. Atau dipilih menjadi seorang uskup yang secara kanonik seperti keuskupan diosesan. Nah, apabila uskup diosesan itu misalnya dalam usia lanjut atau meninggal, maka uskup koadjutor berhak untuk menggantikan uskup tersebut. Maka statusnya tidak hanya sebagai uskup koadjutor, tetapi ia juga menjadi pengganti yang dipersiapkan dalam keuskupan itu kalau uskup diosesan itu meninggal atau dalam usia lanjut mengundurkan diri. Itu yang bisa saya jelaskan tentang dua istilah, uskup auxiliar dan uskup koadjutor. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan supaya kita semua mengetahui bahwa dalam gereja Katolik ada istilah-istilah tentang keuskupan. Keuskupan diosesan, uskup auxiliar, dan uskup koadjutor. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada.